Belajar bareng Ayah. Hari ini kita belajar mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu menyebutkan, menentukan, menganalisis, dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kalian tahu nggak teks puisi itu apa sih? Menurut Waluyo tahun 1987, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batin. Maksud dari pengertian tersebut, teks puisi merupakan sebuah karya sastra yang diciptakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dengan menggunakan struktur fisik dan struktur batin. Ada beberapa ciri-ciri dari teks puisi yang bisa kita ketahui. Menurut Sadikin dalam Dibia tahun 2018 halaman 77, yaitu yang pertama, dalam puisi terdapat pemadatan segala unsur bahasa. Yang kedua, unsur-unsur bahasa dalam puisi diatur dengan memerhatikan irama dan bunyi. Yang ketiga, puisi berisikan ungkapan perasaan dan pikiran penyair yang berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif atau hayalan. Yang keempat, bahasa yang dipergunakan bersifat konotatif atau bermakna ganda. Dan yang terakhir, puisi dibentuk oleh struktur fisik dan struktur batin. Dalam struktur fisik terdiri dari diksi, majas, rima, dan irama. Sedangkan struktur batin terdiri dari tema, amanat, dan suasana. Oh iya, puisi ada jenis-jenisnya. Menurut Waluyo tahun 1987, mengklasifikasikan puisi berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan, yaitu ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Kalian sudah pernah dengar unsur pembangun puisi? Kalau kalian belum pernah dengar, sini belajar bareng Ayah. Menurut Richards, dalam Dibia tahun 2018 halaman 109, unsur pembangun puisi ada dua loh, yaitu unsur batin puisi dan unsur fisik puisi. Kita bahas unsur batin dulu ya. Dalam unsur batin puisi itu yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Pokok pikiran tersebut menguasai jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Misalnya, puisi yang bertema ketuhanan, patriotisme, pendidikan, kesedihan, perpisahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada perasaan penyair atau feeling. Perasaan penyair atau feeling merupakan faktor yang memengaruhi dalam penciptaan puisi. Suasana perasaan penyair ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. Dalam mengungkapkan tema yang sama, antara penyair yang satu akan berbeda dengan penyair yang lain, sehingga hasil puisi yang diciptakan berbeda. Misalnya, perasaan sedih, terharu, marah, putus asa, dan lain sebagainya itu akan diungkapkan secara berbeda. Yang ketiga ada nada dan suasana. Nada puisi adalah sikap penyair kepada pembaca. Misalnya, apakah dia ingin bersikap menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sedangkan suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa atau perasaan pembaca setelah membaca puisi. Misalnya, merasa tersindir, merasa sedih, merasa bahagia, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat ada amanat. Amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisi. Amanat berisi pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Selain unsur batin,
Unsur pembangun puisi juga ada unsur fisik, yaitu yang pertama, diksi atau pilihan kata. Seorang penyair sangat cermat dalam memilih kata-kata, sebab kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata itu di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi itu. Yang kedua ada pengimajian. Ada hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkret. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian, dan karena itu, kata-kata menjadi lebih konkret seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Pengimajian terbagi ke dalam imaji penglihatan, imaji penciuman, pengimajian rasa, dan pengimajian raba. Yang ketiga ada kata konkret. Untuk membangkitkan imaji atau daya bayang, maka kata-kata harus diperkonkret. Maksudnya ialah bahwa kata-kata itu dapat menyaran pada arti yang menyeluruh. Sebagai contoh, penggunaan kata konkret adalah kata buku yang bermakna ilmu. Yang keempat, bahasa figuratif atau majas. Bahasa figuratif atau majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan maknanya. Kata atau bahasanya bermakna kias atau makna lambang. Misalnya adalah majas personifikasi, majas hiperbola, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima ada versifikasi atau rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan pengulangan bunyi itu, puisi menjadi merdu jika dibaca. Sedangkan ritma adalah pemotongan-pemotongan baris menjadi frasa yang berulang-ulang. Ritma sangat berhubungan dengan bunyi dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi. Dan yang terakhir ada tata wajah atau tipografi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Larik puisi tidak membangun paragraf. Baris puisi tidak bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Tepi kiri atau tepi kanan dari halaman yang bermuat puisi belum tentu terpenuhi tulisan. Aya akan menampilkan puisi dari salah satu penyair angkatan 45, yaitu Chairil Anwar. Puisi yang Aya akan gunakan berjudul Aku. Aya akan memberikan contoh bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi dengan menggunakan puisi ini. Ayo kita simpulkan puisi tersebut dengan menentukan dan menganalisis unsur pembangun puisi. Kita mulai dengan unsur batin dulu ya. Yang pertama, tema. Tema dalam puisi Aku karya Chairil Anwar ini adalah menggambarkan kegigihan, perjuangan, dan semangat hidup seseorang yang selalu ingin memperjuangkan haknya. Yang kedua, perasaan penyair atau feeling. Perasaan penyair dalam puisi ini adalah perasaan semangat yang menggebu-gebu, ungkapan jiwa penyair yang ingin bebas dari segala kendala, tidak ingin terikat dengan siapapun, apapun yang terjadi, ingin bebas seperti aku. Yang ketiga, nada dan suasana. Nada dalam puisi tersebut menggambarkan nada yang tegas dan berwibawa, serta lugas dan jelas karena pada puisi tersebut banyak bait yang mengandung kata perjuangan. Sedangkan suasana dalam puisi tersebut adalah suasana perjuangan dan rasa percaya diri, tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih. Yang keempat, amanat. Amanat dalam puisi tersebut adalah sebagai manusia harus tegar, terus berjuang, pantang menyerah meski rintangan menghadang. Selain itu, perlu memiliki keberanian untuk mengakui keburukan, bukan hanya menunjukkan kelebihan saja, dan harus memiliki semangat tinggi dalam berkarya. Selanjutnya kita bahas unsur fisik dari puisi tersebut. Yang pertama itu diksi atau pilihan kata. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali, yang dirasa belum tepat. Seperti pada baris kedua, bait pertama, ku mau tak seorang pun kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktuku, dapat berarti
kalau aku mati. Tak perlu sedu-sedan, dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Tidak juga kau, dapat berarti tidak juga engkau anakku, istriku, atau kekasihku. Yang kedua, pengimajian. Di dalam puisi ini ada beberapa pengimajian. Di antaranya, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan imaji pendengaran. Tak perlu sedu-sedan itu, merupakan imaji pendengaran. Biar perlu menembus kulitku, merupakan imaji rasa. Hingga hilang perih-perih, merupakan imaji rasa. Yang ketiga, kata konkret. Kata konkret dalam puisi tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, merayu. Dapat dideteksi oleh indera pendengaran dan perasaan. Maksud merayu adalah bersedih hati atau berduka cita. Yang kedua, sedu-sedan. Dapat dideteksi dengan indera pendengaran. Sedu-sedan berarti isak tangis atau menangis tersedu-sedu. Yang ketiga, binatang jalang. Dapat dideteksi oleh indera penglihatan. Jalang di sini berarti orang yang bertingkah laku liar seperti binatang buas. Yang keempat, peluru. Dapat dideteksi dengan indera peraba. Peluru di sini memiliki arti kesulitan, cobaan, dan tantangan hidup yang akan datang. Yang kelima, luka. Dapat dideteksi dengan indera peraba. Luka dapat dipahami sebagai luka fisik yang sebenarnya ada di tubuh kita, juga luka emosional yang menyakitkan dalam jiwa dan emosi kita. Dan yang terakhir, pedih perih. Seperti luka, mereka dapat dideteksi menggunakan indera peraba. Pedih perih adalah respon terhadap rasa sakit yang kita rasakan ketika kita terluka. Yang keempat, bahasa figuratif atau majas. Dalam puisi tersebut, menggunakan majas hiperbola pada kalimat "aku tetap meradang menerjang". Terdapat juga majas metafora pada kalimat "aku ini binatang jalang". Yang kelima, versifikasi atau rima dan ritma. Dalam puisi tersebut, terjadi pengulangan bunyi atau rima pada tiap akhir bait. Pengulangan tersebut terdapat bunyi u, eng, dan i. Dan yang terakhir, tipografi. Dalam puisi Aku, karya Chairil Anwar, tidak menggunakan tipografi. Belajar kali ini sampai di sini dulu ya. Bagaimana? Mudah kan belajar tentang puisi? Kalau masih ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan kalian bakal Ayah bahas di video selanjutnya. Kita bertemu sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Di-share juga boleh. Annyeong.